Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Cerita horor episode kali ini kembali mengangkat kisah tentang Lucy, seorang animal communicator. Menurut Lucy, anjing milik salah satu kliennya yang tinggal di Denpasar, Bali, terus-menerus mengganggu asisten rumah tangga atau ART. Bahkan ia pernah menggigit ART tersebut. Setelah diselidiki, ternyata ART itu membawa jimat dari kampung halamannya, Banten. Jimat itulah yang membuat sang anjing murka. Bagi kalian yang belum menonton episode tentang animal communicator sebelumnya, yaitu pocong masuk kamar, kucing meong terus, silahkan menonton episode tersebut. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Simak terus tayangan ini untuk mendengarkan kisah misteri dari Lucy terkait dengan anjing kliennya yang ada di Bali. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita ini, kembali saya ingatkan kepada kalian untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gak akan rugi, karena dengan mengaktifkan tanda lonceng, kalian akan mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah cerita-cerita terbaru. Jangan lupa pula bagikan video ini ke teman-teman kalian, khususnya para pecinta Anabul, karena konten ini sangat bermanfaat buat mereka. Tak lupa saya doakan agar kalian selalu sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Amin 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 ya robbal alamin. Cerita ini mengisahkan anjing bernama Lola. Sudah 2 tahun Ayu memelihara anjing dari ras Australian Cattle Dog atau ACD ini. Ukuran anjing ini tidak besar, tapi memiliki otot-otot yang sangat kuat, cerdas, dan setia kepada pemiliknya. Ia selalu waspada terhadap makhluk asing yang dianggap akan membahayakan diri atau majikan. Anjing ini termasuk dalam anjing pengembala, jadi memiliki otot-otot yang kuat. 2 tahun memelihara Lola, tak ada masalah. Hubungan antara Ayu, Made ini suami Ayu, dan asisten rumah tangga bernama Tina lancar-lancar saja. Lola selalu menurut apa yang diperintahkan oleh majikan dan ART bernama Tina itu. Jika Ayu dan Made sedang bekerja, Tina inilah yang merawat Lola, mulai dari memberi makan sampai membersihkan kandang-kandangnya. Jika Ayu dan Made sudah pulang ke rumah, tugas Tina merawat Lola sudah selesai. Lola akan bermanja-manja kepada Ayu dan Made. Keharmonisan Lola dengan keluarga Ayu mulai terusik ketika Tina, asisten rumah tangga Ayu, pamitan untuk pulang kampung. Ia tak lagi melanjutkan sebagai ART karena akan menikah dengan pria idamannya
dan selanjutnya dia tinggal di kampung halaman. Mau gak mau, Ayu harus mencari ART baru. Ini bukan perkara mudah, apalagi harus mengurus dan merawat seekor anjing. Ayu pun menghubungi yayasan penyalur ART di mana ia pernah mendapatkan Tina. Dari yayasan itulah ia berharap kembali mendapatkan ART yang bisa dipercaya dan terampil dalam bekerja. Pihak yayasan pun menyanggupi dan akan memberikan informasi secepatnya jika mereka sudah mendapatkan calon ART. Hanya beberapa hari setelah Ayu menghubungi yayasan tersebut, yayasan mengatakan jika ada calon ART yang bersedia bekerja di Denpasar. Ia berasal dari Banten. Ia pun tak keberatan untuk merawat seekor anjing, meskipun ia belum berpengalaman dalam merawat dan memelihara anabul. Jika Ayu tak keberatan, yayasan akan menghubungi calon ART itu agar mereka berbicara langsung untuk mencari titik temu soal hak dan tanggung jawab masing-masing. Ayu tak keberatan. Akhirnya pihak yayasan menghubungkan antara Ayu dan calon ART bernama Neneng itu. Mereka ngobrol dan membicarakan sejumlah hal terkait dengan urusan pekerjaan. Intinya, Ayu bersedia menerima Neneng menjadi ART-nya. Neneng baru akan berangkat ke Denpasar seminggu setelah Lebaran, dan Ayu pun tak keberatan. Neneng tiba di rumah Ayu sesuai dengan kesepakatan. Ia pun segera menempati kamar yang ada di bagian belakang rumah. Selama bekerja sebagai ART, Neneng memang belum pernah merawat seekor anjing. Jadi, ini pertama kalinya ia harus berurusan dengan binatang piaraan. Kalau urusan pekerjaan rumah tangga, tak ada masalah bagi Neneng. Ia sudah 5 tahun menjadi ART di Jakarta, dan rata-rata majikannya puas dengan kinerja Neneng. Saat pertama kali tiba di rumah Ayu, Lola terus menggonggong. Sepertinya ia tak suka dengan kehadiran Neneng. Situasi ini membuat Neneng tak nyaman. Ia makin takut dengan anjing. Akhirnya disepakati bahwa selama Ayu dan Made bekerja, Lola harus ditempatkan di kandang agar tidak mengganggu Neneng. Termasuk misalkan dia menggigit atau mencakar Neneng. Tapi Lola ini tetap tak bisa diam. Meski di kandang, kalau dia melihat Neneng lewat di depannya, dia akan menggonggong terus sambil menjulur-julurkan lidah. Situasi ini membuat Neneng merasa tak nyaman. Ia melaporkan lagi kepada kedua majikannya, Ayu dan Made,
mengenai sikap Lola terhadap dirinya. Jadi tetap selama kedua majikannya bekerja, Lola tetap ditaruh di kandang. Dan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, Neneng diminta tidak hilir mudik di sekitar kandang tersebut. Saat akhir pekan, karena ada Ayu dan Made, Lola dikeluarkan dari kandang. Lola terus mengawasi Neneng. Matanya memandang nanar ke arah Neneng. Jika Neneng lewat di depannya, Lola duduk di dekat Ayu. Nafasnya terengah-engah seperti habis berlari. Ia juga berputar-putar seperti mengejar ekornya sendiri. Kadang menyeret pantat di lantai. Ayu menduga perubahan perilaku, perubahan sikap Lola ini disebabkan ia belum terbiasa dengan Neneng pengasuh barunya. Namun, tiba-tiba ketika Neneng sedang mengepel lantai, Lola melompat dan menggigit betis Neneng. Neneng pun meronta kesakitan. Ayu bergerak cepat, segera mengamankan Lola. Sementara Made membawa Ayu ke klinik terdekat agar mendapatkan perawatan medis. Neneng harus menerima beberapa jahitan di betisnya. Demi keamanan, Ayu dan Made kembali mengandangkan Lola. Meski di kandang, ketika Neneng lewat di sekitar kandang itu, Lola terus menggonggong. Wajahnya tampak gelisah. Nafsu makan pun mulai berkurang. Ini membuat Ayu dan Made khawatir, cemas karena bisa mempengaruhi kesehatan Lola. Anehnya, ketika Lola ini dibawa ke kamar Ayu, ia tampak tenang. Nafsu makannya pun kembali normal. Ia kembali menunjukkan sebagai anjing periang yang senang bercanda dan bergurau dengan Ayu dan Made. Ayu menduga Lola ini tidak suka dengan Neneng. Tapi apa masalahnya? Neneng bisa bekerja dengan baik di rumah itu. Memang Neneng masih takut dengan Lola karena sifat agresif Lola terhadap Neneng. Jadi untuk membersihkan kandang pun Lola harus diungsikan dulu ke kamar Ayu agar tidak mengganggu Neneng. Melihat perilaku aneh Lola, Ayu menghubungi Lucy, seorang animal komunikator yang tinggal di Jakarta. Kepada Lucy, Ayu menceritakan apa yang dialami oleh Lola. Ia sepertinya tak senang dengan kehadiran ART baru bernama Neneng. Tiap kali Neneng ada di dekatnya, Lola terus menggonggong. Bahkan Lola sudah pernah menggigit Neneng. Ia minta Lucy menjalin komunikasi dengan Lola untuk mencari akar permasalahannya. Mengapa ia tak suka dengan kehadiran Neneng?
Setelah mendapat informasi lengkap mengenai Lola dan juga Neneng, Lucy segera menjalankan meditasi, mencoba berkomunikasi dengan Lola. Dari hasil komunikasi itu didapat keterangan jika Lola memang tidak suka dengan kehadiran Neneng. Ia melihat Neneng ini didampingi oleh makhluk halus. Wujudnya berupa leak dengan lidah yang menjulur, dan dari lidah ini menetes air liur terus. Lola takut leak atau hantu ini akan mencelakakan majikannya, Ayu, Made, atau juga dirinya. Jadi, ia tak suka dengan kehadiran Neneng. Hasil komunikasi itu disampaikan Lucy kepada Ayu dan Made. Ayu pun menjadi bingung bagaimana ia mengutarakan hal ini kepada sang ART. Apalagi ia dan Neneng belum terlalu akrab karena mereka baru bekerja selama sepekan. Untuk berbicara dengan Neneng, Ayu mengajak sang ART makan di sebuah restoran. Sengaja Ayu mencari restoran yang sepi agar mereka bisa berbicara dari hati ke hati tanpa didengarkan banyak orang. Kepada Neneng, Ayu bercerita jika ia mendapat informasi dari orang pintar soal Neneng. Menurutnya, Lola terus menggonggong kepada Neneng karena Neneng memiliki jimat. Neneng didampingi makhluk halus, dan Lola tidak suka dengan kehadiran makhluk halus di rumah Ayu. Ayu juga menjelaskan jika Lola ini adalah anjing yang bisa melihat kehadiran makhluk halus. Neneng mengakui jika ia memang membawa jimat saat ke rumah Ayu. Jimat itu diberikan oleh orang pintar di kampungnya untuk melindungi diri agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Neneng keberatan jika harus melepas jimat tersebut. Ia memilih keluar dari rumah Ayu dan mencari pekerjaan di tempat lain daripada harus membuang jimat keselamatan tersebut. Ayu juga menegaskan mereka tidak bisa menerima kehadiran Neneng jika sang ART masih memegang jimat tersebut, karena membuat suasana menjadi tidak nyaman. Lola menjadi gelisah dan berpotensi mencelakakan Neneng sendiri. Akhirnya mereka sepakat bahwa Neneng tak lagi melanjutkan bekerja di rumah Ayu. Ia akan pulang ke kampung halamannya. Sementara itu, Ayu harus kembali berburu ART baru untuk menggantikan Neneng. Tapi, karena berpengalaman dengan kasus Neneng tadi, Ayu akan melibatkan Lola saat mencari ART. Calon ART harus bertemu dengan Lola dulu
dan melihat bagaimana sikap Lola. Jika Lola bisa menerima kehadiran calon ART itu, maka Ayu tak keberatan. Tapi jika Lola merasa gelisah, terus menggonggong dan takut terhadap calon ART itu, maka Ayu pun akan menolaknya. Demikianlah kisah Lola, anjing yang menolak kehadiran ART karena sang ART memiliki jimat. Untuk kalian yang memiliki cerita misteri atau cerita horor dan ingin menjadi narasumber, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau melalui Facebook dan Instagram dengan nama Misteri Verhal. Sampai jumpa di episode berikutnya yang lebih menyeramkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.